Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tempat cerita. Ceritain dong. Ceritain terus. Ini gue lagi di tempat cerita nih, lagi main. Apa tempat cerita main jadi gue? Ya, sebenarnya tempat cerita yang main ke tempatnya siapa? Firman. Bisa jadi. Ngobrol-ngobrol. Ya dong, tanyain gue dong. Nah, di sini kita tuh pengen tahu sih apa sih yang selama ini dikerjakan sama Firman ini, yang gue denger nih dia ini kerjanya di Anjungan Pengeboran. Mungkin sebagian teman-teman kita di luar sana pengen tahu apa sih yang dikerjakan dari mulai berangkat dari rumah menuju ke tempat pekerjaan, dan apa yang dipergunakan untuk transportasi dan bagaimana di sana, terus sampai kembali lagi ke rumah. Nah, itu saya pengen, atau kami semua pengen tahu Firman ini untuk menceritakannya. Baiklah, kalau berkehendak. Jadi begini ceritanya. Iya. Pada waktu itu Si paling gondang. Ini kan manusia si paling gondang. Yang namanya di lautan ya nggak? Iya betul. Jadi kalau cerita awalnya, enak sih cerita awal. Boleh. Bagaimana gua bisa kerja di sana kali ya? Iya, boleh gitulah. Historinya ya. Story. Jangan sedih dong. Kayaknya pedih banget kayaknya. Awal-awal ceritanya kayaknya bakal sedih banget. Ki, ambil tisu dong. Enggak ada lagi. Oh, udah. Oke. Jadi waktu gua di sana emang bukan pengeboran sih. Jadi kayak minyaknya emang udah ada, jadi nggak usah pakai dibor. Jadi emang udah keangkat. Oh. Jadi di sana itu gua awal mula kerja di sana 2014 awal itu ceritanya diajak sama kawan dulu. Oh, pertama diajak kawan. Jadi lu mau nggak kerja di laut? Ya mau lah gitu. Oke. Gak ngerugiin air laut gitu. Nemenin SpongeBob. Iya, ngerugiin air laut tuh. Ngerugiin laut. Ngecat laut. Ngecat laut. Apa namanya, nguras ya. PR banget. Jadi pas waktu itu gue diajak, udah tuh gue berminat, akhirnya udah tuh masuk sana, masih jadi pekerja harian tuh dalam setahun lah. Kerja Harian itu? Harian tuh, Bang. Dibayarnya harian? Enggak, dibayarnya tetap Bulanan, tapi hitungannya harian. Hitungannya harian, dibayarnya per turun. Jadi tripnya tuh dulu awalnya 2 minggu kerja di sana, 1 minggu di rumah. Jadi pas gua masih harian itu, pas pulang baru gajian. Oh, jadi berapa harinya ditentuin dengan trip itu? Iya. 2 minggu sekali lah tripnya. Nggak pulang tuh. Pengennya sih pulang. Iya. Pas sampai di sana, aduh kan berpulang kangen sama keluarga gitu kan. Cuman gimana, emang biru semua. Iya. Akhirnya udah tuh. Akhirnya dari situ ada tuh pengangkatan dari PT-nya juga. Gue juga nggak bisa nyebutin PT kali. Iya, nggak usah. Iya. Jadi udah di sana. Udah tuh dari 2015, alhamdulillah udah jadi karyawan, apa ya namanya, kontrak tapi tetap di situ, Bang. Oh. Jadi, Nah, yang ini kita balik ke awal ya. Ketika lu mau berangkat, ngebayangin lu tinggal di laut, ada rasa takut nggak lu? Takut sih enggak, cuman bayanginnya aja Suges. nggak kebayang. Nah, kebayang apa yang diperbuat di sana gitu. Jadi pas datang pertama tuh emang ya udah, tulus aja gitu, Bang. Jadi ya udah dah, gue mau kesono mau gimana ceritanya juga ntar gue hadepin lah gitu. Akhirnya udah tuh dari rumah balik lagi ke awal. Berarti ya awal ini berangkat. Berarti berangkat dari rumah, naik, waktu itu masih pakai taksi. Pakai taksi naik sana, berangkat ke sana ke daerah Priuk. Priuk. Ada tuh di sana ada salah satu pelabuhan emang khusus buat
Perusahaan itu. Iya. Jadi naik deh tuh, semua pakai proses deh tuh, proses keamanan, proses semuanya dah. Ya, safety segala gitu ya. Nah situ Berangkat naik kapal tuh. Pertama kalinya bang, gua naik kapal. Perusahaan? Naik kapal Laut. Kapal laut. Besar. Kalau ferry udah. Nah, Ferry ini kan kapal-kapal. Speedboat. Ya macam speedboat, cuman nggak speed banget. Oh, Pesiar. Pesiar terlalu mewah. Kelotok. Lotok. Bukan lah. Oh, jadi speedboat tapi nggak speed. Bootnya, ya. Nggak Boot, speed. ada bootnya dia lah, boot. Nah, itu buat berapa orang itu? Itu bisa diikat kan? Bisa. Iya, berapa orang? Apa bang? Gak apa-apa bang. Nah, itu speedboat tuh sekali berangkat nampung berapa orang? Speedboat itu buat nampung sekitar 200 orang sih. Wih, udah juga ya. Lumayan gede ya. Satu lantai atau dua lantai? Dua lantai. Nah, itu kan Tapi kayaknya nggak ada lantai, nih bang, besi bang. iya. Ya, setidaknya kan Iya juga kalau sih. berapa besi Dek. kan Dek. bukan ini ya. Kalau mobil, kalau bis mah double decker kali. Double decker. Nah, benar. itu di berapa jam tuh ke sana? Durasi. Ke pulau apa ke Anjungan itu? Kalau itu biasanya Tujuannya speedboat itu? Dari pelabuhan itu ke salah satu tempat singgah di satu pulau. Kita tempatnya di sana tuh. Mesnya. Jadi dari pelabuhan sampai ke pulau itu sekitar, kalau naik speedboat itu 3,5 jam. Buset, jauh juga ya. Itu lurus doang padahal ya. Kayak tahu deh. Belok-belok nggak itu? Kita makan. Ya, terus aja nih gua belum pernah naik kapal Kita juga laut. kan pertama kali waktu Iya, itu. jadi nggak mikir rumah mau Jadi, lurus apa ya, kanan itu kiri nggak dia, tahu. Kelihatan mana dia ketika dia belok bagaimana ceritanya, dia bagaimana kalau kanan belok Iya. gimana. Tapi apa lurus aja. nggak racing kan nggak? Racingan enggak. Enggak. Tapi kita memang lumayan. Cepet. Lumayan. Gogokan. Jadi di kuping dulu. Iya. Lumayan pengam. Oh, iya. Iya itu. Pertama kali gua berangkat tuh bang, gua di luar tuh bang. Di luar, enggak. Di luar, Menikmati keadaan gitu. Enggak, bukan menikmati keadaan. Gua takut nabok. Oh. Iya pasti sih ada yang kayak gitu. Mabok laut ya, Mabok ada laut. goncangan gitu ya. Di sana udah tuh, pertama kali di sana udah tuh, wah pas sampai di satu pulau itu udah tuh turun. Aku di mana gitu ya? Iya, masih belum kebayang gua bakalan kerja di sini gitu. Betul. Ya setelah kebiasaan sih pulang pergi kayak gitu ya, alhamdulillah sih biasa. Nah, Jadi di pulau itu ada penduduk lain nggak selain pegawai? pulau emang itu pulaunya emang tempat khusus buat di sana sih, emang jadi terisolasi dari penduduk. Oh, jadi khusus perusahaan itu. Jadi mes berapa? Ada mes, berapa bangunan? Iya, ada mesnya. Pokoknya lengkap sih emang. Ada kesehatan segala ada. Ada segalanya macam di sana. Ada Oh. fasilitas olahraga. Oh, fasilitas gitu. Wah, enak juga ya. kesehatan, Ada Iya. Kayak komplek aja gitu ya? iya, tempat karaoke ada, tempat ngeband ada. Gitu. Oh. Jadi emang Yang nggak ada, cuma tempat curhat aja nggak ada deh. tempat curhat kita biasanya ngobrol sama angin. Oh. Nah, ini Iya. yang agak menarik ya. Nah, lu sekolah di bidang perminyakan apa? Enggak bang, kita sekolah di bidang Otomotif, di mesin lah istilahnya. Mesin. Diajakin ke perminyakan. Perminyakan. Nah, itu kan nggak sesuai. Dan di Nah, tapi enggak ya, di perminyakannya itu lu di apaan, bagian apa tuh? mekanik. Oh, sesuai dengan itunya, Sesuai dengan keilmuan lu ya. Yang di sekolahin dah. Sesuai. Alhamdulillah sesuai. Kan banyak juga tuh yang sekolahnya apa jadinya apa kan. Iya, sesuai. Tuh. Nah, itu ketika lu dapat fasilitas kesehatan, makan gitu kan. Nah, merasa bangga lu nggak di situ? Bahwa wah, gua dapat tempat yang menyediakan semua yang gue inginkan gitu. Impian sih. Sesuai. Bangga, nggak kepikiran bangga juga sih. Jadi lebih ke kagum sih. Kagum ya, karena merasa ada yang nggak- lebih gitu ya. Iya, nggak nyangka juga Iya. bisa di situ kan. Nah, itu malam pertama, iya bukan malam pertama pengantin ya. Malam pertama Jauh, jauh konotasi dari iya, jauh dari Keluarga. kota, jauh dari keluarga, hening di tengah-tengah lautan, ya kan? Itu gimana perasaan lu?
itu minggu-minggu pertama sih sangat menyenangkan. Oh, untuk pertama. Minggu pertama karena Happy gitu ya. Lingkungan baru, tempat baru, terus situasinya juga baru, kerjaannya juga baru tahu, baru pernah lihat di situ kan. Jadi emang minggu pertama tuh sangat. Jadi kita mengeksplor gitu bang. Jadi kita cari tahu ini ternyata gini loh. Tempatnya ini wah ada. Jadi satu pulau itu gue gitarin tuh bang. Jadi Bisa kayak kepo gitu. Bisa Luas digambarin nggak itu? Ya pulaunya luas. Gambar gue Enggak, jelek, maksudnya Bang. digambarkan lokasi di sana seperti apa gitu. Pulau biasa, satu pulau itu jadi pulau yang emang khusus dibuat Pantainya bening. tempat pantainya paling jernih se-Indonesia. Oh, jernih banget itu. Oh, Karena terumbu karangnya paling banyak di sana. Oh, pantesan Jadi, ngerasa lu betah banget ya, karena masih murni ya. Masih murni. Tapi emang nggak boleh ada, pokoknya kayak nelayan apa kapal-kapal lain dekat juga nggak bisa. Oh, nggak boleh. Karena Emang privat ya. Bukan daerah itu bukan jalur lintasan kapal biasa. Oh. Khusus. Aksesnya lebih nggak private boleh, ya? Nggak boleh orang masuk. Nggak boleh sembarangan. Nah, untuk makan. Makan udah difasilitasin sama catering lah di sana. Catering, buffet lah istilahnya. Apa bentuk nasi kotak apa? Pokoknya kayak Ngambil sendiri prasmanan. Oh, enak deh. Permasana. Di sana ada catering kita sendiri. Ada yang ngurusin lah. Terus kamar juga kita kayak macam hotel lah. Wah, enak ya? Hotel. Jadi Per kamar satu orang? Per kamar empat orang per Empat orang? kamar. Tapi masing-masing punya ranjang sendiri gitu ya? Punya ranjang. Jadi kayak zaman pokoknya tingkat lah. Oh, bertingkat, sama atas lah bawah. ya. Sama. Oh, jadi dua bed ya? 2 bed. Jadi di sana laundrynya juga ada. Jadi sebenarnya sih di sana sudah ada semua nih bang. Udah dimanja dari ya? Ya, tinggal kerja aja. Udah kerja aja. Oh, enak jadi, ya. Pulang pakaian kotor ya tinggal taruh. Besok pagi udah beres ya kan. Kalau lapar ya tinggal nunggu jam Jadi makan aja. bukan ceritanya anak kos ya, tapi anak hotel ya. Anak hotel. Karena semuanya udah disiapin, makan, cuci segala udah siap. Itu dia yang wah kerja di sini keren juga ya, makan tinggal makan. Kalau nyuci baju tinggal taruh ya kan. Udah pokoknya dalam beberapa bulan kedepannya itu merasa masih sangat menyenangkan. Nah, itu untuk jam kerja. Lu berapa shift? Kalau ada beberapa divisi kerjaannya yang 2 shift. Kalau gua cuma 1 shift sih. Oh, Jadi, siang doang? Dari pagi doang dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore. Nah, dari 6 jam sore sampai pagi nggak ada? Nggak ada. Tapi kalau di divisi lain, di section lain itu ada yang kayak gitu. Ada yang 2 shift, ada yang dari pagi sampai sore, ada Sore yang sampai malam. Sore sampai pagi lagi. Iya. Nah, kan lu kerja di pulau dan biasa di daratannya nggak? Pasti kan suka ada badai, ya kan? Atau gangguan alam lah. Pernah nggak lu ngerasain ada gangguan alam? Kalau gangguan alam ya tergantung musim. Iya, tapi ada. Pernah ngerasain ada badai atau apa? Setiap tahun ya pasti ngerasain karena atau ombak tinggi gitu kan? Karena cuacanya tuh kalau di sini kan ya, kalau di rumah kita mendung pasti hujan, ya kan? Kalau di sana mendung belum tentu hujan. Oh, Jadi gitu. bisa aja mendungnya di mana, hujannya di mana. Kadang-kadang juga terang nih panas banget kan, tiba-tiba langsung gelap, langsung badai. Jadi kita kalau dalam keadaan kayak gitu ya kita tinggal cari tempat berlindung. Kalau misalkan badai angin atau badai hujan angin hujan kayaknya bareng tuh bang ya. Ya ada sih, karena ada angin aja. Namanya alam, ada hujan angin. Nah itu kan menghadapinya dengan cara berlindung. Jadi aman lah ya. Sama di safety-nya juga ketika kita mau berangkat ada badai yang di atas, maksudnya kita ada levelnya tuh bang. Jadi kalau misalkan udah di atas level, kita udah nggak boleh berangkat. Oh, karena jauh nggak sih dari pulau ke Anjungannya, jauh nggak? Dari pulau ke Anjungan sebenarnya sih kalau misalkan kita kan di sana ada sekitar 40-an lah bang. Anjungan? 40-an. Banyak banget ya? Kalau misalkan langsung ke tempat mungkin hanya cuma sekedar 30 menit ke lokasi. Lokasi tapi kalau di tempat kita kan kalau dari pagi
dari pagi nih, pagi berangkat. Nah itu kita nganter dulu, misalkan anjungan yang sini. Oh, jadi sistem drop. Jadi satu perahu, satu ini speedboat untuk beberapa anjungan. Kalau kita anjungannya paling dekat, ya paling cuma 30 menit. Oh, tapi lumayan kalau dari laut ya. Iya. Dan jangka waktu 30 menit mungkin ada 10 kiloan ada ya. Lebih ya? Jauh juga berarti hitungannya. Tapi kan kalau jarak laut, jarak darat beda. Itu belum ada lampu merahnya, ya kan nunggu perempatan gitu mungkin. Soalnya nggak ada polisi tidur. Enggak ada ya enaknya. Kucing lewat gitu kan enggak ya? Nggak ada, jadi ya bablas aja, cuman emang sistem dropnya itu yang bikin jadi. Jadi kalau misalkan kita dapet ya tempat yang dekat, ya semakin cepat kita sampainya. Tapi kalau misalkan dapet tempat yang ujung paling jauh. Nah, itu kan lu di laut nih, kasih lu banyak ikan. Boleh kasih mancing? Nggak boleh. Nggak boleh? Emang hanya untuk kerja aja? Di sana. Nah, untuk kesehatan, ketika lu sakit atau perlu perawatan medis yang lebih berat itu Di sana ada fasilitas kesehatannya juga, di sana ada dokter. udah ada 24 jam standby. Jam di sana. Nah, ketika misalnya ada kecelakaan itu pakai speedboat atau pakai apa untuk antarin ke darat? Kalau masih bisa bertahan, maksudnya misalkan dokter mungkin kan tahu kan kondisinya di sana bisa ditangani di sana. Ya, gimana kalau misalkan tangan di sana masih bisa tuh, tangan sana udah diselesain di sana lah. Tapi kalau misalkan kecelakaannya fatal apa gimana gitu kan, ada bukan namanya kerja di sana kan kita nggak tahu kan. Iya. Jadi kecelakaannya ada aja gitu yang lumayan berbahaya lah, lumayan resikonya ya bisa ada kematian. Jadi kalau misalkan udah terlalu ekstrim nih lukanya atau gimana, kita paling biasanya dipakai helikopter. Emergency. Langsung. Nah, lu pernah nggak naik helikopter? Jangan, kalau bisa mah jangan, Bang. Enggak, maksudnya bukan sakit ya? Oh, enggak pernah ya? Emang helikopter memang dihususkan buat yang emergency Ya. mungkin. helikopter buat emergency. Jadi bukan untuk VIP juga bukan, enggak. Tetap pakai speedboat. Cepat pakai speed. Oh. Kalau kayak orang kayak meninggal di sana ada. Nah, kan makin lama setiap hari, berbulan, bertahun ya nggak ada rasa jenuh di tempat itu nih. Ini untuk menghilangkan kejenuhan tuh apa tuh? Nah, caranya Kita di sana cara membuat ngilangin kejenuhan, kalau di pulau ya kita nyari sinyal. Oh. Sinyal ya di sana ya Ada WiFi kan? di sana nggak ada. Oh, nyari sendiri. Nyari sendiri. Dengan kapasitas HP-nya itu. Handphone, iya, tergantung dapat handphonenya. Tapi dapat itu, ada itunya, antena Enggak. Jadi dia masuknya dari pulau-pulau yang terdekat. Oh, Ada lumayan beberapa- juga ya. Ada pulau yang dekat pulau itu juga yang ada tower sinyal BTS. pemancar sinyalnya. Itu udah dinemuin belum? Udah. Nah, Jadi ada pemancar sinyalnya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada sinyal, udah paling hiburannya ngobrol, ngopi, ngerokok. Di sana juga ada fasilitas main gaple. boleh. Ada, boleh. Hiburan lah itu ya. Hiburan. Ya Cuman bukan judi hitungannya, iya. bukan ya, hiburan doang. Di zaman pandemi ini ya kadang-kadang dikasih jarak gitu sih. Oh, tetap prokes di sana juga Prokesnya dijalanin. tetap. Kuat itu ya. Karena prokes di sana emang nomor 1 sih. Iya. Nah, untuk safety juga tetap nomor 1 Safety ya. nomor 1 di sana. Misalnya pakaian, helm segala itu nomor 1. Helm, kacamata, buat kuping airplug. Nah, Plak. di sini kadang-kadang ternyata lu bukan di bagian pengeborannya, bukan. Oh, bagian hanya udah jadi, udah diangkat lah istilahnya, Ya, udah masuk pokoknya tanker lah ya, udah proses ya. Proses dari Pengeboran itu. dari bawah bumi disedot, pokoknya diproses deh tuh sampai kita kejualan. Nah, lu kan pegang mesin. Itu kan ketika mungkin ada kerusakan, spare part udah standby di situ. Spare part udah standby di sana. Jadi ketika ada kerusakan, ya kita udah Pakai and play lah. dari misalkan di sana ada operator produksinya juga kan. Jadi operator produksinya bilang, wah kerusakannya ini nih. Jadi kita udah kayak, wah yang dibawa harus ini nih. Gitu. Udah tahu. Untuk ini kita kan yang Muslim ya, atau yang Kristen juga ada hari raya. Non Muslim. Nah, ya non Muslim. Ketika ada hari raya misalnya Idul Fitri, lu bisa tiap tahun ngerayain Idul Fitri di rumah? Enggak? Apa bergiliran? Bergiliran sih Bang. Jadi kalau kita kan ada yang Muslim banyak juga, yang non Muslim juga banyak. juga. Jadi kalau misalkan kita
satu tim sama yang muslim, kita gantian nih, misalkan tahun ini gue dulu bang, atau gue tahun depan aja gitu. Nah Cutinya. itu banyak gak sih karyawan di sana? Di sana dalam satu pulau, satu lokasi itu sekitar ada kali 500 mana. Oh, jadi 500. Jumatan juga bisa ya di sana? Jumatan ada Ada masjid, Jumat. ada masjid. Oh, Dan jadi- kalau misalkan emang kebetulan kita nggak bisa pulang di hari raya, di sana bisa sholat Id. Oh, ada, mengadain juga Di sih. sana Sediakan juga udah. Di sana kalau kayak hari besar gitu, kayak kalau muslim yang sholat Id atau lebaran atau Idul Adha, kita sholat itu. Nah itu kita datengin kiai dari Jakarta. Oh, pada petugas untuk lagi dagangin ini ya, dagangin ustadz lah. untuk pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya. Atau ada di lingkungan situ, lingkungan pulau itu ada yang dituakan lah. Jadi itulah. Dan sholatnya di sana juga sama kayak di sini, di lapangan. Lapangan di sana kan ada lapangan tenis tuh. Bedanya ente di laut. Bedanya Di pulau lah di istilahnya. Di pulau ya? Jadi nggak yang makan opor. Jadi pas lagi habis sholat Id, maaf-maafan, udah balik ke ngerokok dulu di tempat merokok, Mungkin ya. mau ngarea, udah tuh set ngobrol-ngobrol jam berapa, misalkan jam 9 atau jam 10, udah harus standby lagi pakai airpack. Oh. Jadi sekitar jam 11 atau jam 1 siang kita udah Sampai Nah, lokasi. kerja lagi. kerja lagi. Jadi dikasih Waktu ya? waktunya cuma Beberapa dari pagi, jam. beberapa jam doang. Iya, ini udah berapa tahun nih kerja di sini? Nah, 2014 sampai Waduh. 2022 Udah lumayan 5 juga, tahun. lumayan juga ya. udah de- 14-22. berapa kali nggak pulang lebaran Yang gue rasain sih, gue baru ngerasain lebaran 2 kali di sini. Di sini Jakarta? selama itu. Iya. Oh, tapi lu masih ngerasa enjoy aja ya, Enjoy. nggak ada. Ya, Karena kalau nggak kita bikin enjoy ya apapun kerjaannya ya nggak bakalan enak bang. ya, Betul, iya. betul. Emang sesuatu pekerjaan yang penting kita ngerasa enjoy, menikmati, jangan jadi beban ya. Betul. Yang penting nyamannya aja. Nyaman. Ya masalah penghasilan sih itu relatif ya. Betul. Itu masing-masing punya target lah, punya kebutuhan. Yang penting kan selama kerja sana ya alhamdulillah kebutuhan Alhamdulillah. tercukupi. Ya sekarang udah sampai punya istri kan? Udah punya anak mau 2 gitu ya. Istri 1, anak 2. Ya, tapi alhamdulillah tercukupi semuanya itu ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, itu Iya. kita kan sebagai orang yang nggak pernah ya itulah pengen tahunya kita. Iya, betul. Karena ternyata memang beda keadaannya di darat sama di pulau. Iya. Apalagi dari pulau ke Anjungan lagi. Iya. Nah, itu di Anjungan nih itu tempat terbuka, emang ada tempat-tempat khusus untuk kita berteduh atau apa gitu. Anjungan itu ada apa ya? Jadi rig itu ada tempat berlindungnya di beberapa Ada. tempat. Oh, emang udah ada safety-nya. Di sana juga safety-nya udah ada yang namanya life raft. Jadi buat kapal perahu Darurat. itu kayak skoci. Skoci. Ada yang lab kapsul yang oh. lab kapsul ya yang skoci. Itu ada yang life raft yang kayak ini bang, kayak balon udara, kayak balon lah tipe yang gede. Oh. Tapi iya. kalau itu kalau bisa jangan dipakai deh. Ya jangan lah, Iya. namanya itu kan darurat. Iya. Semua hal darurat aja kita doain jangan pakai lah. Nah pas yang kan pernah tsunami itu di Banten ya, pernah ada ngerasain impact-nya nggak di sana? Nah itu dia yang lucunya pas waktu tsunami kan gue lagi di